Udah bisa. Udah mulai record. Ya. Silakan host. Langsung mulai aja, Bu. Ya, host. Ya, silakan buka. Ganteng, maaf. Baik. Narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rintang. Saya di sini sebagai host untuk acara pada kali ini. Dengan rekan-rekan, kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang penyetaraan redox dan cara perubahan bilog. Tapi sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Resmaleni sebagai guru mata pelajaran 2021 yang telah memberikan kita perhatian dan memberikan kita kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Acara selanjutnya saya akan silakan kepada Jihan sebagai moderator. Kepada Jihan, silakan. Terima kasih kepada saudara Ilham yang sudah memberikan saya kesempatan di sini untuk berbicara. Jadi, teman-teman dan ibu guru, pertemuan kali ini kita akan membahas materi kimia tentang penyetaraan reaksi redoks dengan cara PBO atau perubahan bilangan oksidasi. Nah, seperti yang kita ketahui, redoks itu terdiri atas dua reaksi, reduksi dan oksidasi. Nah, gimana sih cara menyetarakan reaksi tersebut dengan cara perubahan bilangan oksidasi? Lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh narasumber kita hari ini. Ada 3 narasumber. Yang akan saya bacakan dulu ya biodatanya. Yang pertama, Musdalifah. Lahir di Serang 11 Juni 2003. Alamat di Metro Villa Cilegon. Yang kedua, Muhammad Adib Syadzili. Lahir pada 25 Februari 2003. Alamat di Cinanggung, Serang, Banten. Yang ketiga, Tasya Hasanah Marsharis. Lahir pada Serang 19 Oktober 2002. Alamat Jalan Resik, Kramatwatu, Serang, Banten. Nah, teman-teman semua, yuk kita sambut narasumber kita kali ini. Selamat datang. Semangat. Guys. Mulai, Sa. Baik, saya sebagai narasumber pertama itu akan menjelaskan sedikit tentang aturan redoks. Aturan redoks terdiri dari 3, yaitu 1, unsur bebas. Unsur bebas memiliki bilangan oksidasi yang dimana nilainya sama dengan 0. Nah, unsur bebas ini terbagi menjadi 3, yaitu monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Monoatomik contohnya yaitu Na, Mg, Fe, Cu. Kenapa monoatomik? Karena memiliki 1 unsur. Sedangkan yang kedua yaitu diatomik. Diatomik yaitu contohnya H2, I2, N2, O2, dan Cl2. Dan yang ketiga yaitu poliatomik. Poliatomik yaitu unsur yang memiliki lebih dari 2 unsur. Contohnya yaitu E4, O3, dan S8. Untuk ukuran yang kedua yaitu unsur dalam senyawa. Unsur dalam senyawa ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama H, di mana bilangan oksidasinya bernilai 1, kecuali hidrida logam, yang mana bilangan oksidasinya bernilai -1. Contohnya NaH, MgH2, dan lainnya. Dan yang kedua yaitu O, yang mana bilangan oksidasinya bernilai -2, kecuali yang 1, preoksida. Kenapa? Karena bilangan oksidasinya bernilai -1. Contohnya H2O2. Yang kedua yaitu superoksida. Kenapa? Karena bilangan oksidasinya yang mana bernilai -1/2. Contohnya yaitu KO2. Dan yang ketiga yaitu difluorida. Kenapa? Karena bilangan oksidasinya bernilai +1.
1/2. Contohnya yaitu FO2. Mengapa? Karena F1 itu, F-nya itu bernilai -1. Maka O-nya itu plus 1/2 dikali 2, maka hasilnya +1. Dan untuk unsur dalam senyawa yang ketiga, yaitu golongan 1A, yang mana bilangan oksidasinya itu pasti bernilai +1. Nah, yang keempat, golongan 2A, di mana bilangan oksidasinya itu bernilai pasti +2. Dan untuk golongan 3A, yang mana bilangan oksidasinya pasti +3. Dan untuk aturan redoks yang ketiga ini, yaitu senyawa netral dan ion. Senyawa netral, jumlah bilangan oksidasinya di mana yaitu 0. Senyawa ion, jumlah bilangan oksidasinya itu yaitu ion itu sendiri. Contohnya untuk senyawa netral, yaitu K2MnO4 sama dengan 0. Nah, K ini bernilai 1. Karena dia ada 2 unsur, maka 2 dikali 1. Mn ini, Mn yang dicari, maka 4, maka si O-nya itu bernilai -2 dikali 4, karena ada 4 unsur, maka jadi -8. -8 ditambah 2 plus 6, -6. Maka dia pindah ruas, maka Mn-nya sama dengan +6. Dan untuk contoh senyawa ion, itu HPO4 2- sama dengan -2. Kenapa -2? Karena HPO4 di atasnya ada angka 2-, maka dia disamakan dalam untuk 2- itu, jadi -2. H itu, H-nya bernilai +1, P-nya yang kita cari, O-nya itu bernilai -2 dikali 4, maka -8. -8 ditambah 1, -7. -7 pindah ruas jadi +7. -2 tambah +7 sama dengan +5. Maka nilai P itu sama dengan +5. Sekian. Akan dilanjutkan oleh Musdalifah. Nah, yang berikutnya ada redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Berarti kita akan mempelajari dulu yang pertama itu adalah reduksi. Reduksi itu atau yang bisa disebut sebagai oksidator atau pengoksidasi. Ciri-cirinya bilangan oksidasinya itu turun. Dan yang kedua itu ada menangkap elektrolit atau berarti dia berada di sebelah kiri. Contohnya itu ada Na+, ditambah PPT-nya ada nggak? Bisa munculkan PPT? Cuman ada Catatan, Bu. Share screen bisa ya? Share screen. Ada cuma ada catatan, Bu. Ya, tahu kan aku pakai catatan, bukan pakai PPT. Nanti ada PPT ya? Share screen-nya nanti bisa? Ya Bu, nanti. Oh, iya. Oke. Iya, lanjut. Silakan. Ya, Bu. Nah, terus yang ketiga, ciri-ciri reduksi yang ketiga itu ialah menangkap H2, yaitu berada juga di sebelah kiri. Contohnya, C6H3 plus H2 menjadi C6H8. Dan yang terakhir ada melepaskan O2, yaitu berada di sebelah kanan. Contohnya ada O3, jika yang dilepas itu menjadi O2 plus O. Dan yang kedua itu adalah oksidasi. Oksidasi itu atau yang biasa disebut sebagai reduktor atau pereduksi, ciri-cirinya kebalikannya dari si reduksi ini, yaitu ada bilangan oksidasinya itu naik, dan yang kedua itu melepaskan elektrolit atau berada di sebelah kanan, yang ketiga itu ada melepaskan H2, dan yang terakhir itu ada menangkap O2, yaitu berada di sebelah kiri. Untuk contohnya, redoks itu berarti memiliki ada unsur bebasnya. Contohnya di sini ada AS plus NO3- yang bisa berubah menjadi ASO4 3- plus NO plus NO. Yang dimana jika ditarik garis, itu bisa ditarik garis itu AS dengan ASO4 3-, yaitu mengalami oksidasi di mana AS-nya itu bernilai 0 dan
pada saat dia berubah menjadi ASO4 3-min, nilai dia itu menjadi +5. Dan garis yang kedua itu bisa ditarik NO 3-min dan NO. Yang jika dihitung itu, NO-minnya itu bernilai +5 dan NO-nya itu bernilai +2. Yang dimana reduktornya itu adalah AS, yaitu mereduksi NO3-min. Hasil oksidasinya itu adalah ASO4 3-min. Terus ada oksidatornya itu NO3-min, yaitu mengoksidasi AS. Dan hasil reduksinya adalah NO. Dan untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Adip Sajili. Baik, selanjutnya. Saya akan melakukan share screen. Jadi dalam metode PBO untuk redox itu kan ada 6 langkah ya. Pertama itu tentukan reduksi dan oksidasinya siapa aja. Terus samakan jumlah atom yang mengalami PBO, hitung jumlah elektron, terus kali silang elektron, samakan muatan. Jika dia suasananya asam, dia ditambah H+. Kalau misalnya suasana basah ditambah ditambah OH- sebanyak H+. Dan yang terakhir adalah samakan H dengan menambahkan H2O. Berarti misal kita ambil contoh. Yang pertama itu ada MnO4- ditambah C2O4 2- menjadi Mn2+ dan CO2. Oke. Nah, di sini kita tentuin dulu mana aja yang bakal jadi oksidasi dan mana aja yang bakal jadi mana aja yang bakal menjadi reduksi. Nah, di sisi kiri itu kan ada MnO4- dan C2O4 2-. Nah, di sisi kanan ada Mn+ dan CO2. Nah, di kiri MnO4- itu kan berubah menjadi Mn2+. Nah, berarti dari sini ke sini kan. Lihat, dia sebelumnya di MnO4- itu ada oksigennya, sedangkan di yang sebelah kanan itu hanya Mn2+, hanya ion. Nah, oksigen jika di dalam senyawa itu memiliki bilox sebesar -2. Nah, tetapi kita lihat lagi di sini MnO4-nya itu memiliki ion ya, ionnya -1. Nah, jika senyawa tersebut memiliki ion -1, maka bilox sama dengan -1. Berarti dari si MnO4 ini, dia itu bilox sama dengan -1 dengan O biloxnya itu -2. Nah, kita cari nih, Mn tambah -2 dikali 4 sama dengan -1. Berarti -2 kali 4 kan 8. 8 pindah ke kanan, -8. -8 pindah ke kanan jadi 8. 8 dikurang 1 hasilnya kan 7 kan. Berarti si Mn-nya ini, biloxnya itu sama dengan 7. Plus ya, plus 7. Nah, selanjutnya kita lihat Mn yang di kanan. Mn yang di kanan itu kan ion ya. Berarti dia sama dengan 2 plus nih biloxnya. Udah dapat nih. Berarti dari plus 7 menjadi plus 2. Berarti dia reduksi kan, mengalami pengurangan. Selisihnya itu 7 sama 2 itu selisihnya 5. Berarti dia itu elektronnya 5. Nah, 5 elektronnya ini di mana? Di kiri.
Karena reduksi itu ciri-cirinya tangkap elektron di kiri. Ya kan? Tangkap elektron atau di kiri. Berarti si 5E ini, jadi di sini tuh sebenarnya ada MnO4- plus 5E. Cuma nggak perlu ditulis 5E-nya. Ditulisnya MnO4- aja. Terus, berarti di sini 5 elektron. Nah, selanjutnya kita lihat yang satunya lagi nih. Ada C2O42- sama CO2. Oksigen dalam suatu senyawa bernilai berbiloks -2. Berarti -2 dikali 4, hasilnya kan -8. 2C ditambah -8. Nah, lihat dia ionnya 2. -2. Berarti sama dengan -2. Berarti 2C sama dengan -8 pindah ke kanan jadi 8. 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Maka 6 dibagi 2 hasilnya 3. Tuh. Nah, selanjutnya berarti udah dapat nih C2O42- itu biloks itu plus 3. Di sini 3 nih. Sekarang cari yang CO2. O2 ini kan dia nggak ada ionnya nih. Berarti sama dengan 0 kan senyawanya, biloksnya. Berarti O itu -2. -2 dikali 2 itu -4. -4 pindah ke kanan sama dengan plus 4. Berarti si C yang ini, dia itu memiliki biloks 4. 3 dengan 4. Lalu lihat nih, di bagian kiri, C2-nya itu memiliki 2 kali. C2-nya 2 kali. Maka di kanan juga harus dikasih 2. Maka yang di kanan jadinya 2 CO2. Nah, karena di kiri 2, di kanan juga 2, berarti sini 3 kali 2. Di sini juga 4 kali 2. Gitu. Nah, selanjutnya, berarti di sini itu 3 kali 2, 6. Di sini itu 4 kali 2, 8. Nah, 8 sama 6 itu selisihnya 2. Berarti di sini 2 elektron. Selisihnya 2 elektron. Nah, maka dari itu ini adalah reduksi dan ini adalah oksidasi, ya kan? Karena 6 ke 8 itu naik. Dan berapa? Tadi yang ini 7 ke 2 itu turun jadi 5 elektron. Nah, selanjutnya kita menentukan jumlah elektron. Jumlah elektron itu dengan cara mengKPK-kan si 5E dengan 2E. 5 dengan 2 itu kan KPK-nya sama dengan 10. Berarti supaya si 5-nya dan si 2-nya ini menjadi 10, di sini itu dikali 2 dan di sini dikali 5. Nah, hasil si kalinya tadi yang di 5 elektron itu kan 2. 2-nya itu dia dikaliin ke koefisiennya. Dikaliin ke koefisien si MnO4 nih. Lihat, si 5E kali 2 itu kan nyambungnya ke MnO4- dan Mn2+. Ya, Mn2+ kan. Berarti si 2-nya ini dikaliin ke MnO4- dan si 2-nya ini dikaliin ke Mn2+ juga. Taruh koefisien di depannya. Nah, yang ini, yang 2E kali 5, nyambungnya ke C2O42- dan 2CO2. Maka si 5-nya saja itu dikali ke koefisien depannya. Berarti di sini ada 5, di sini juga ada 5. 5 kali 2, 10. Berarti di sini 2-nya coret jadi 10. Nah, setelah itu, kita menentukan muatan. Lihat, di kiri itu kan yang bermuatan ada MnO4- dengan C2O42-. MnO4- memiliki koefisien 2, berarti 2 dikali muatannya, yaitu -1. Berarti di sini itu -2. Di sini C2O42- koefisiennya 5, dikali muatannya 5 kali -2, berarti -10. Berarti di sini panah. Dan yang di kanan, ada muatannya itu 2+, Mn2+. CO2 tidak memiliki muatan, berarti dianggap 0. Maka yang Mn2+ itu menjadi 2 dikali 2+. Hasilnya itu +4 kan. Nah, ketika kita sudah menentukan muatannya seperti ini, kita harus melakukan samakan muatan antara yang di kiri dengan yang di kanan dengan cara penambahan H+.
Dengan cara penambahan H+. Yang di kiri itu kan jadi min 12. Nah, yang jadi dari yang kiri min 12 sedangkan yang di kanan 4, kita itu menuju ke yang lebih angkanya tuh lebih tinggi ke 4. Berarti dari si min 12 ini kita tuh harus menuju supaya gimana caranya dia menjadi 4 juga di kiri dengan cara ditambahkan plus 16 H+ menjadi 4. Nah, sudah sama kan? Di kiri itu sudah 4, di kanan 4. Ketika di kirinya sudah menjadi 4, di kanan juga sudah 4, maka si plus 16H+ ini ditambahin di kiri di sini. Ditambahin di sini. Maka jadinya yaitu 2 Mn O4 min ditambah 5 C2O4 2 min menjadi ditambah 16 H+ kan, terus menjadi 10 ya tadi, 10 CO2 ditambah 8 oke, sampai sini. Menjadi 2 Mn 2+ ditambah 10 CO2. Oke. Dari persamaan ini ya. Nah, setelah itu, kan setelah kita menyamakan muatan dengan penambahan H+, kita itu juga harus menyamakan jumlah H yang di kiri dengan yang di kanan dengan cara menambahkan H2O. Dengan cara penambahan H2O. Oke, lihat di kiri. Di kiri itu kan H+-nya ada 16. H+-nya ada 16. Nah, di kanan nggak ada H kan, berarti kita tambah ini H2O. Nah, kita tambahin H2O. Berarti yang di kanan tuh H-nya ada 2. H-nya itu sudah ada 2. Berarti gimana caranya H yang di kanan itu menjadi 16, yaitu dikali 8 depannya. 8 H2O. Maka reaksi ini menjadi 2 MnO 2 MnO4 2 min ditambah 5 C2O4 2 min ditambah 16 H+ menjadi 2 Mn 2+ ditambah 10 CO2 ditambah 8 H2O. Oke. Selesai. Nah, jadi ingat step-stepnya, yaitu yang pertama, tentukan reduksi dan oksidasi. Di kiri ada MnO4 2 min, di kanan ada Mn2+. Berarti dia cari biloks Mn masing-masing di kiri dan di kanan, dan lihat mana yang biloksnya bakal turun, dan lihat mana yang biloksnya bakal naik. Yang tadi itu yang turun itu yang dari MnO4 2 min, dari biloksnya 7 menjadi 2, dan C2O4 2 min dari biloksnya dari 3 menjadi 4. Tapi ingat yang C2O4 2 min itu kenapa 3-nya dikali 2 menjadi 6 dan si CO2 biloksnya 4 dikali 2 karena si C2O4 C-nya ada 2. Maka si biloks C yang di situ 3 dikali 2. Karena yang di kiri C2 di kanan juga C-nya harus 2. Maka si CO2 itu dikali 2 jadinya 4 kali 2. Maka nanti ketemu nih selisih si elektronnya. Dari si 6 dan si 8 kurang 6 hasilnya 2. Maka tadi selisih elektronnya menjadi 2. Oke, lanjut ke contoh yang selanjutnya. Itu ada gimana nih misalnya kalau
perubahan bilox dari redox, penyetaran redox ini, dia itu senyawa yang bereaksinya itu autoredox. Nah, misal kita ambil contoh yang paling sederhana, yaitu Cl2 menjadi Cl- ditambah ClO3-. Cl2 ditambah menjadi Cl- ditambah ClO3-. Nah, lihat di sini, di kiri cuma ada satu, yaitu Cl2, dan yang di kanan cuma ada satu, yaitu Cl-. Di kanan ada dua, yaitu Cl- dan ClO3-. Berarti Cl2, ingat, Cl2 itu kan unsur bebas, berarti dia bilox sama dengan 0. Di sini dia bilox sama dengan 0. Nah, yang di kanan Cl-, dia berion, berarti si Cl itu biloxnya sama dengan -1. Nah, di kiri Cl ada 2, berarti di sini dikali 2 juga, maka di sini jadi -1 dikali 2. Oke, dan yang selanjutnya lagi ada ClO3-. O dalam suatu senyawa itu bernilai 2, -2, maka -2 dikali 3 sama dengan -6. ClO3- memiliki ion -1, maka ClO3- berbilox sama dengan -1. -6 pindah ke kanan jadi 6. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Plus 5. Di kiri Cl-nya itu 2, maka di sini juga harus dikasih 2. Jadinya 2 ClO3-, di sini juga dikali 2. Maka ini menjadi -2, ini menjadi 10. Nah, yang Cl2 ke 2 Cl- itu merupakan reduksi, sedangkan yang Cl2 ke ClO3- itu merupakan oksidasi. Karena dari 0 menjadi yang reduksi, dari 0 menjadi -1, dan yang Cl2 ke ClO3- itu dari 0 menjadi 5. Selanjutnya, menentukan jumlah elektron dengan cara KPK. Sebelum ke situ kita yang selisih elektron dulu ya. Selisih elektron dari 2 dan 10. Oke. Dari 0 ke -2 selisihnya itu 2, dan 0 ke 10 itu selisihnya 10. Ya kan? Maka di sini itu ada 2 elektron, dan di sini ada 10 elektron. Oke. KPK dari 2 dan 10 merupakan 10 KPK-nya. Berarti gimana caranya supaya 2 menjadi 10 dan 10 tetap menjadi 10? Maka 2 dikali 5, 10 dikali 1. Nah, ketemu nih KPK-nya. Berarti selanjutnya setelah menentukan jumlah elektron dari si selisih 0 dengan -2 dan 0 dengan 10, menentukan muatan. Lihat di kiri Cl2. Cl2 tidak bermuatan, maka dia dianggap 0. Yang di kanan itu ada 2 muatannya, ada si Cl-. Cl- berkoefisien 2, maka 2 dikali -1 sama dengan -2. ClO3- bermuatan -1, maka -1 kali 2 sama dengan -2. Maaf sebelumnya. Di sini itu kan 5-nya dikaliin ke setiap koefisiennya ya. Berarti si 5 itu 5 yang 2 kali 5 itu kan nyangkutnya ke Cl2 dan 2 Cl-. Berarti si 5-nya dikaliin ke Cl2 dan 5-nya juga dikaliin ke 2 Cl-. Berarti 5 kali 2, maka di sini berubah dari 2 menjadi 10. Dan yang sini 10 elektron dikali 1, satunya dikali ke Cl2, satunya dikali ke 2 ClO3-, maka ini tetap 2. Yang ini tetap 2. Nah, gimana nih yang Cl2-nya? Cl2-nya itu 5 ditambah 1 dikaliin ke Cl2. 5 tambah 1 itu sama dengan 6. Berarti di sini itu ada 6 Cl2. Nah, maka yang di kiri itu tetap 0 karena Cl2 itu tidak bermuatan, yaitu unsur bebas, menjadi panah ke kanan. Yang di kanan itu ada 10, koefisien 10 dikali -1 hasilnya -10. Dan yang di sini itu ClO3- bermuatan -1 kali 2 hasilnya -2. Maka yang di kiri itu 0 dan yang di kanan itu -12. Ingat,
untuk menyamakan muatan antara kiri yang kanan, kita itu menuju ke yang lebih tinggi, yaitu si 0 kan, daripada si min 12. Makanya di kanan itu ditambahkan plus 12 H plus. 12 H plus. Oke. Nah, sudah seperti ini, maka persamaan ini menjadi 6 CL ditambah 2 menjadi 10 CL min ditambah 2 CL O3 min dan ditambah tadi 12 ya. 12 H plus. Ingat tadi kan 12H-nya ditambahinnya di kanan, maka ditaruhnya di bagian kanannya aja. Di kirinya nggak usah taruh apa-apa. Nah, selanjutnya kita itu harus samakan muatan H plus dengan penambahan, samakan muatan dengan penambahan H plus yang tadi udah plus 12H. Nah, selanjutnya itu dalam persamaan ini, CL2 menjadi CL min ditambah ClO3 min ini dalam suasana basa. Sebelumnya dalam suasana asam, berarti dia hanya dilakukan penambahan H+. Nah, kalau di persamaan ini, dia itu dalam suasana basa, maka dia ditambahkan OH min sebanyak H+. Nah, lihat nih, dia kan udah ditambahin plus 12 H+, berarti di kiri dan maupun di kanan, itu sama-sama ditambah 12 OH min, dan yang di kanan juga ditambah 12 OH min. Berarti di sini ditambah 12 OH min. Dan yang di kanan ditambahin juga 12 OH min. Nah, lihat nih, yang ini sama nih. Maka plus 12 H plus ditambah 12 OH min itu ingat H plus tambah OH min itu kan menjadi H2O. Maka ini menjadi 12 H2O. Nah, udah nih, berarti dia jadi 6 Cl2 ditambah 12 OH min menjadi 10 Cl min ditambah 2 ClO3 min ditambah 12 H2O. Nah, langkah yang terakhir yaitu samakan nilai H yang ada di kiri dengan di kanan dengan penambahan H2O. Yang di kanan hanya itu ada 12 kali 2, berarti ada 24. Sedangkan di kiri hanya 12 dikali 1, yaitu 12. Berarti syarat penyamaan hanya itu kan harus ditambahin H2O nih. Di sini ditambahin H2O. Nah, berarti di kiri itu udah 12 dan ditambah 2, berarti baru ada 14 kan. Gimana caranya supaya jadi 24 juga? Di depan H2O ditaruh sebanyak koefisien sebanyak 6. Maka di kiri itu 12 kali 1 ditambah 6 kali 2, 12. Maka 12 tambah 12 sama dengan 24. Di kanan juga 12 kali 2 sama dengan 24. Maka persamaan hasilnya menjadi 6 Cl min ditambah 12 OH min ditambah 6 H2O menjadi 10 Cl min ditambah 2 ClO3 min ditambah 12 H2O. Selesai. Selanjutnya sesi pertanyaan dan sesi tanya jawab akan dibuka. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Maaf kepada Ibu Resma, apakah dengan waktu segini akan dibuka sesi pertanyaan atau langsung dilanjut saja, Bu? Kita kan jatahnya kalau Zoom itu free-nya 40 menit ya? Ya. Ya, 40 menit. Takut kita kelempar yang tadi host-nya ya, takut kelempar. Kita sesi diskusinya nanti aja ya. Minggu depan Ibu yang buka room. Sekarang Ibu hanya minta penyampaian dari masing-masing kelompok aja. Jadi boleh, oh ya sebentar. Untuk link absensi nanti setelah kelompok 2 ya. Ya, Bu. Sekarang kita live dulu.
Iya. Lev, kemudian kita join lagi untuk kelompok berikutnya. Boleh, Lev ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Cukup jelas ya dan kreatif sekali. Terima kasih kelompok 1 atas kerjasamanya, terutama tim kreatif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita live dulu ya, join lagi. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Oke, Bu. Langsung. Busa ke mama, busa ke mama. Gue Astaga. kuat banget demi Allah. Tebusnya apa? Buat bikin kerajinan anjir. Buat Tapi pas busa ke mama, gue kira Adip ketawa nggak ya? Pas ngeliat muka Adip udah kayak gitu-gitu. Mana 2 kali lagi. Lebih malah 3 kali kayaknya. Itu yang kelompok kedua, sok aja cepet. Dah. Nah, kelompok 2 nih, diem-diem aja. Udah, saya recordnya udah, saya. Oh, udah.